Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kota Tua apa Kota Tua, Pak? Kota Tua ya. Dan seluruh jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus, dan semua tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada seluruh takmir Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa memberikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan para jamaahnya, dan seluruh hadirin dan hadirat yang juga turut hadir pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan membahas tentang lahirnya seorang pembaharu dalam peradaban sejarah manusia. 1486 tahun yang lalu, Pak. Kenapa 1486? Karena hari ini 1443. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah usia 53 tahun. Dan kalender Hijriah dihitung sejak hijrahnya Nabi. Artinya 1443 itu setelah 53 tahun usia Rasulullah SAW. Lahir sosok manusia sebagaimana Pak Kades tadi menyebutkan, yang telah membawa manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, dan saya tidak akan lagi bercerita bagaimana Nabi lahir, bagaimana Abraha menyerang, karena hampir setiap tahun kita membahas itu, Pak. Hampir setiap tahun. Kalau sekarang usianya sudah 65 tahun Bapak Ibu sekalian, kemudian sejak usia 5 tahun ikut maulid Nabi sampai sekarang gak pernah absen, berarti sudah 60 tahun, Pak. 60 kali merayakan maulid Nabi. Pertanyaannya, apa perubahan yang sudah terjadi pada kehidupan kita? Yang hari ini sudah 25 tahun, sejak usia 5 tahun ikut ayahnya, ikut bundanya datang ke masjid merayakan maulid Nabi, berarti sudah 20 kali merayakan maulid Nabi. Pertanyaannya adalah, sejauh mana acara ini membawa dampak perubahan terhadap keimanan kita? Maka saya tidak lagi bercerita nanti tentang bagaimana Nabi lahir, Nabi anaknya siapa, dari pasangan siapa, di mana. Tetapi saya lebih dalam dari itu semua, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian mengambil pelajaran berharga dari lahirnya Rasulullah SAW. Ada 3 poin paling tidak yang akan saya bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Karena memang Al-Quran, dari seluruh isi Al-Quran ini, Pak, 114 ayat, 114 surat, dengan banyak nama yang pernah disebutkan di dalamnya. Ada keluarga Imran, ada Ibrahim, ada Nuh, ada Hud, ada Luqman, ada Yunus, Yusuf. Semua adalah orang-orang soleh.
Tetapi dari seluruh nama yang ada dalam Quran ini, cuma 2 nama yang hanya disebutkan Allah sebagai uswatun hasanah. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Laqad kana uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada uswah hasanah pada diri Ibrahim. Dan yang kedua, ayatnya tadi dibacakan oleh Pak Kades, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Telah ada pada jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, hanya bagi orang-orang yang mau menjadikan Allah dan Rasulnya dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Ini cuma 2 nama berarti Pak. Satu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena uswah hasanah berarti dalam setiap perjalanan hidupnya itu patut dicontoh. Kalau nanti katanya sebentar lagi ada pesta demokrasi pemilihan kepala desa, berarti kepala desa yang hari ini ada, kepala desa, camat, bupati, gubernur sampai presiden harus membaca potret kehidupan Rasulullah, karena potret pemimpin terbaik adalah Nabi Muhammad, karena beliau adalah uswah hasanah. Hari ini yang mau menikah, yang sudah menikah, yang hari ini menjadi seorang suami, seorang kakek, calon suami, harus mencontoh bagaimana Rasulullah hidup. Karena apa? Karena Rasulullah adalah potret suami terbaik. Hari ini yang mau buka bisnis, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, juga harus mencontoh bagaimana Rasulullah berbisnis, karena Rasulullah adalah potret pembisnis terbaik. Hari ini yang bertetangga dengan tetangganya, maka harus bertetangga sebagaimana Rasulullah bertetangga, karena Rasulullah adalah potret tetangga terbaik dan potret teman serta sahabat terbaik. Jadi banyak pelajarannya Bu yang bisa kita ambil. Bukan hanya bernostalgia Pak ya, bukan hanya bernostalgia, oh ternyata Rasulullah lahir tahun gajah 12 Rabiul Awal, saat itu Abraha membawa pasukan gajah. Enggak sekedar itu, tapi Rasul ini adalah dilahirkan ke atas muka bumi ini sebagai uswah hasanah, menjadi contoh. Nah, kita coba evaluasi yang hari ini menjadi suami, sudahkah memotret suami menjadi suami seperti Rasulullah? Yang hari ini menjadi pemimpin, sudahkah memotret pemimpin sebagaimana Rasulullah memimpin? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang pertama, saya akan membahas, sebelum masuk ke materi, saya mungkin perkenalkan dulu Pak ya. Terlalu semangat ini Bu saya, menggebu-gebu berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Imron Rosadi. Saya masih muda Bu. Usia saya 29. Istri baru 1, anak 3, meninggal 1. Saya asli Bandung. Dulu saya pernah tugas di sini Bu, di kilometer berapa? 2, kilometer 2. 1 tahun saya di situ, 2013 sampai 2014. Lalu saya ke Rengat. Saya membuka rumah tahfidz, pondok tahfidz. Terus saya berada di organisasi kemanusiaan sampai akhirnya hari ini alhamdulillah diamanahi untuk memegang organisasi lembaga kemanusiaan internasional untuk Palestina. Dan alhamdulillah saya juga baru pulang dari sana kurang lebih 2 bulan lalu ya, menyalurkan infak sedekah yang mungkin Bapak Ibu salah satu donaturnya. Kegiatan saya ya selain berdakwah, mengisi atau ngurusin orang-orang yang masuk kategori fakir miskin atau yatim. Karena kami di lembaga sosial ini, tim kita di Rengat juga dari lembaga sosial,
Ya mudah-mudahan Allah menerima usia saya ini sebagai usia yang dikorbankan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya nampaknya baru sekali ke masjid ini. Sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya perkenalannya, nanti kalau masih ada yang pengen kenal lagi setelah acara boleh. Bapak Ibu sekalian, poin pertama ini untuk para pemimpin dulu, ini dari atas kita Bu ya. Kita bahas dari atas, nanti pemimpin, kemudian keluarga, lalu anak-anak ini. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan menjadi pemimpin. Lalu Abu Bakar ingin punya menteri kalau sekarang. Artinya pengen punya pembantu tangan kanan yang bisa mengurus urusan negara saat itu. Maka Umar bilang begini, "Ana akfika fil qadha." Wahai Abu Bakar, saya akan membantumu dalam urusan persidangan atau hakim. Jadi Umar bin Khattab saat itu menjadi qadhi atau hakim di masa Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah ini sahabat yang terkenal amanah. Beliau dijuluki Aminu Hadil Ummah, orang kepercayaan di umat ini, itu Abu Ubaidah. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, an akfika fi baitil mal. Saya membantumu dalam mengurusi harta negara. Nah, setelah Umar menjadi qadhi, Pak, beliau bilang begini. Setahun beliau menjadi qadhi, beliau mundurkan diri. Lalu Abu Bakar tanya, "Wahai Umar, amin masyaqqatil qadha tatlubul ifa ya Umar?" Apakah karena urusan negara yang begitu berat, karena masalah negara yang begitu rumit, kamu gak kuat lalu kamu mengundurkan diri wahai Umar? Kata Umar, enggak, la hujatan ala la hajatin ilayya fi qaumil mu'minin. Justru karena negara ini gak pernah ada masalah, makanya saya mundur, katanya. Bayangkan, Mbak, negara yang dipimpin Abu Bakar saat itu gak ada masalah, gak ada perselisihan, gak ada pertengkaran. Itu sedamai apa negaranya coba? Dan tentu kita perlu potret seperti apa sih membuat negara seperti itu. Atau kalau lingkupnya desa hari ini, seperti apa sih menjadikan desa seperti itu. Ini ada triknya ternyata, Pak. Karena saat itu negara damai bukan hanya di Madinah. Di Irak, Pak, di Kufah ada seorang sahabat, famakasa arba'ina yauman, 40 hari berada di Kufah. Walam ajidu fihil khosma, dan selama 40 hari saya tidak melihat ada persidangan, tidak ada pengadilan, semuanya nggak ada masalah. Coba hari ini, Pak, berapa orang yang sedang ngantri jadi terdakwa, berapa orang yang ngantri sedang disidang, berapa yang sudah di dalam penjara, berapa penjara hari ini yang sudah tak muat. Masalah di negara kita rumit sekali. Perlu kita mempelajari kenapa di masa Abu Bakar nggak ada masalah. Ini triknya nih buat bapak-bapak calon kepala desa Koto Tuo. Yang pertama, Umar mengatakan, arrafa kullu minhum min haqqin walam yatlubu aktsar. Masing-masing dari pejabat saat itu tahu haknya yang mana sehingga tidak mengambil lebih. Ini pertama. Kenapa hari ini terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabat? Karena terkadang pejabat mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau bahkan dia tidak tahu batasan haknya sampai berapa. Berapa gaji dia yang boleh dia ambil, berapa tunjangan dia yang boleh dia ambil, boleh dia makan, sehingga dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ujung-ujungnya apa? Terjadi perselisihan sesama pejabat dan rakyat yang jadi korban. Ini bisa diterapkan dalam semua hal, Pak. Dalam keluarga
Juga kenapa masing-masing suami istri kadang ada masalah? Karena kadang suami tidak paham haknya sampai mana, atau bahkan kadang istri tidak mengerti haknya sampai mana sehingga mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang pertama itu Pak ya. Jadi coba kita kenali hari ini hak kita mana saja, ambil hak kita. Jangan ambil yang bukan hak kita. Yang kedua, arafa kullu minhum min wajibin walam yuksir alaih. Masing-masing tahu kewajibannya dan mereka tidak meremehkan. Jadi berimbang Pak antara hak dengan kewajiban. Pemimpin tahu haknya apa, kewajibannya apa. Seorang suami paham haknya apa, kewajibannya apa. Seorang istri paham haknya sampai mana, kewajibannya apa. Sehingga kalau masing-masing sudah sadar ini, maka perjalanan sebuah negara, sebuah desa, sebuah rumah tangga akan kurang dari yang namanya perselisihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza maridu ahduhum adu. Kalau salah seorang di antara mereka sakit, kata Umar, yang lain menjenguk. Nah, kira-kira ini sudah menjadi tradisi atau belum? Kalau belum, kalau bisa ini jadi program masjid, Pak. Ada jamaah yang udah lama nggak nampak nih. Pak Ahmad kemana nih? Lama tak nampak. Sakit, ayo kita jenguk habis sholat asar. Begitu Pak ya. Karena hadirnya kita menjenguk orang yang sakit, apa kata Rasulullah SAW? Man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, sholla alaihi, maka para malaikat akan bersolat, 10.000 malaikat akan bersolat pada dia sampai pagi hari. Kalau jenguknya pagi hari, 10.000 malaikat akan bersolat pada dia sampai sore hari. Kalau ini menjadi tradisi masjid Pak, luar biasa. Nampak jamaahnya ini kok ada yang sering, biasanya sholat terus kok nggak sholat sekarang kemana? Dicari tahu ternyata sakit, jenguk. Walaupun cuma bawa pisang sekilo gitu Pak ya. Tapi itu sudah menjadi semacam penyemangat untuk orang yang sakit. Dan itu karakter sahabat. Makanya mereka hilang iri dengki di hati mereka karena apa? Karena mereka merasa semuanya keluarga. Kalau ada yang sakit dijenguk. Wa idza ghaba ahaduhum tafaqqadu. Kalau ada salah seorang di antara mereka hilang atau tidak nampak, yang lain merasa kehilangan. Aduh, mana sih bapak ini kok sudah lama nggak duduk bareng, sudah lama nggak ngobrol bareng, sudah lama nggak ikut rapat misalnya. Merasa kehilangan. Ini kadang kita sebagai pengurus masjid misalnya, mohon maaf, jamaahnya nggak ada, itu kita nggak merasa risau. Ini biarlah yang qomat dia juga, yang sholat dia juga, yang adzan dia juga misalnya gitu ya. Coba kita merasa risau bagaimana, oh ternyata ini ada yang sakit, ini ada yang sedang butuh bantuan, oh ini sedang kena musibah dan seterusnya. Maka berawal dari masjid, semuanya akan mendatangkan kesatuan hati sesama masyarakat. Syukur-syukur ini jadi program desa, luar biasa ini. Itu yang kedua. Oh yang kesekian ya, saya lupa yang keberapa itu. Wa idza iftaqara a'anu, ketika yang lain minta bantuan, a'anu, yang lain membantu, dan seterusnya. Lalu ditutup dengan perkataan dari Umar bin Khattab, Fafima yakhtalifuna idzan, kata Umar. Kalau masing-masing sudah tahu haknya dan tidak mengambil yang bukan haknya, masing-masing melakukan kewajibannya, menjenguk yang sakit, menolong yang butuh bantuan, merasa kehilangan kalau ada jamaah masjidnya, warganya, rakyatnya yang sering tidak nampak, tidak ikut rapat, merasa kehilangan. Apa kata Umar bin Khattab? Fafima yakhtalifuna idzan. Kalau sudah seperti itu, maka atas dasar apa lagi mereka bertikai? Pertikaian bisa dihindari dengan hal-hal semacam tadi Pak, ringan. Tetapi kalau itu dirutinkan menjadi program masjid, program RT, program RW, program majelis ta'lim, program desa bahkan, maka mudah-mudahan
perselisihan-perselisihan yang terjadi akan semakin mudah diatasi. Ini yang pertama, Pak. Bagi para pemimpin, nasihat saya itu, dan itu yang dicontohkan Rasul. Rasul menjadi pemimpin, seperti itulah karakter yang menempel pada para sahabat. Yang kedua, tentang keluarga. Mungkin hari ini yang hadir ada suami istri, ada kakek nenek, ada jombloan dan jomblowati. Semuanya tidak akan pernah lari dari keluarga. Entah kita menjadi seorang suami hari ini, atau seorang ayah dari anak-anak kita, atau seorang kakek dari cucu-cucu kita, atau hari ini kita seorang anak dari orang tua kita. Kita semua keluarga. Dalam Al-Quran, surat Astagfirullah, surat Rum, Allah Subhanahu firman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan begini, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan pernikahan, keluarga ini, agar dalam keluarga itu mendapatkan sakinah, mawadah dan rahmah. Sekarang, Pak, tadi ayat ini diawali dengan kata-kata ayat, wa min ayatihi. Kalau ada kata ayat dalam Quran, maka itu dimaksudkan adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran ini 114 surat, dipenggal-penggal oleh namanya ayat. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Ali Imran 200 ayat. Kenapa namanya ayat? Karena semua isi Al-Quran ini, kalau kita baca, tadaburi, bahkan mendengarkannya saja, itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya ayat, Pak. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakumul laila wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan langit dan bumi. Kenapa? Kalau kita mau mentadaburi langit dan bumi, mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati an khalaqalakumus syamsa wal qamar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bulan dan matahari. Berarti bulan dan matahari kalau kita mau merenungi, maka matahari dan bulan mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke surat Ar-Rum tadi, Pak. Yang disebutkan dalam surat Rum bukan bulan, bukan matahari, bukan malam, bukan siang, bukan bumi, bukan langit, tapi apa? Pasangan. Jadi Allah seakan-akan mau pesan begini, Pak. Tujuan pernikahan itu adalah ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah adalah kunci dari sakinah, mawadah, warahmah. Maka kalau hari ini ada rumah tangga yang tidak baik-baik saja, jangan-jangan kuncinya belum dibuka. Apa itu tadi? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dengan bangganya minta doa kepada orang lain, doakan agar kami jadi sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan ditulis di depan rumah, keluarga Samara, sakinah, mawadah, warahmah. Tetapi di dalam rumah tangga tidak sedikit pun menampakkan dirinya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Contoh, satu, dalam berpakaian misalnya. Kita sepakat tadi, Pak, ya, sakinah, mawadah, warahmah, kebahagiaan rumah tangga itu kuncinya apa tadi? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan-jangan urusan taat kepada Allah ini yang sedang bermasalah. Dalam masalah berpakaian, kita minta doakan kami agar sakinah, mawadah, warahmah, penuh cinta, kasih sayang
dan ketenangan misalnya. Tapi dalam berpakaian si istri sama sekali tidak menunjukkan dirinya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini akan menjadi masalah. Seorang suami dalam mencari pekerjaan, nafkah yang halal untuk anak dan istrinya misalnya, dia minta didoakan agar sakinah mawaddah warahmah, tetapi dalam mencari pekerjaan sama sekali tidak mencari pekerjaan yang diridhoi Allah, bahkan tidak bekerja dalam hal-hal yang di sana ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil saja, Pak, dan banyak sekali dalam rumah tangga. Dalam mendidik anak misalnya, kita ingin punya anak yang qurratu ayun, kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ya Allah, berikanlah kami pasangan keturunan yang qurrata ayun, menyejukkan pandangan. Doa kita setiap hari itu, Pak. Tapi dalam mendidik anak kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini PR, Pak. Sudah terlambat belum? Belum. Masih ada waktu. Kalau hari ini pakaian kita, seorang ibu-ibu, seorang istri di rumah belum menunjukkan ketaatan kepada Allah, tunjukkan ketaatannya kepada Allah agar masalah dalam rumah tangga sedikit banyak bisa diselesaikan. Kalau hari ini suami-suami yang hadir pada malam hari ini masih bekerja dalam hal-hal yang diharamkan Allah, mulai tekadkan diri untuk meninggalkannya, karena bisa jadi itu menjadi awal masalah rumah tangga diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini anak kita belum jadi soleh, coba kita dekatkan pendidikan anak kita dengan pendidikan Al-Quran. Mana tahu dari anak kita mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Gitu, Bu, ya. Jangan jauh-jauh cari masalah, jangan jauh-jauh cari solusi. Kenapa sih nggak pernah akur? Kenapa selalu cekcok? Kenapa selalu ada masalah dalam rumah tangga? Coba evaluasi. Sudah belum kita buka kunci pintu kebahagiaan tadi itu? Kunci pintu ketenangan dan kunci kasih sayang itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian, Bu. Ada seorang suami soleh, istrinya tidak solehah. Jadi kita coba potret lah, masing-masing kita coba evaluasi. Quran itu lengkap kisahnya. Suami soleh, istri tidak solehah ada. Contohnya Nabi Nuh dengan istrinya. Nabi Nuh soleh, istrinya tidak solehah. Istri soleha, suami tidak soleh, ada. Siapa? Asyah dengan Fir'aun. Istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Suami tidak soleh, istri tidak soleh, ada. Contohnya dalam Quran, Abu Lahab, tabbat yada abi lahabil lahab, sampai wa imra'atu hammalatal hatab. Suami soleh, istri soleha ada juga. Contohnya dalam Quran banyak, ada Rasulullah, ada Ibrahim dengan Sarah, gitu ya. Ibrahim dengan Hajar dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, ada suami yang soleh, istrinya soleha tapi tetap cerai. Dalam Quran ada. Kisahnya ini saya sedikit bercerita, namanya Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah itu, Bu, punya anak, Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Nabi. Mantan budak dimerdekakan, diangkat jadi anak. Sama Nabi dilamarkan seorang wanita Quraisy namanya Zainab binti Jahsy. Wanita soleha, Bu. Zaid soleh, Zainab solehah. Dilamarkan oleh Nabi, dinikahkan. Setahun pernikahan, Zaid ngadu ke Nabi, nggak kuat dengan istrinya. Kenapa? Karena tidak setara. Zaid mantan budak dimerdekakan dengan Zainab yang mana dia adalah putri bangsawan, kaya raya, cantik, darah biru lah pokoknya. Sehingga nggak setara. Kata Rasul,
Dalam surat An-Nur itu, amsik alaika zaujak, tahan dulu. Setahun menikah, cerai bu. Kemarin saya di Kota Rengat, katanya dari bulan Januari sampai April kurang lebih 900 perceraian. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan bu, 900 yang cerai. Itu yang terdata di pengadilan agama, belum yang cerainya diam-diam itu. Masya Allah kan. Berarti masalah dalam rumah tangga hari ini banyak sekali. Zaid orang soleh, Zainab soleha juga cerai. Setelah itu Rasul berdoa, ya Allah, semoga Zaid mendapatkan istri yang lebih baik daripada istri yang sekarang. Betul bu. Setelah Zaid bercerai, Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Dari pernikahan dengan Ummu Aiman punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah panglima termuda dalam sejarah Islam. Masya Allah bu ya. Yang saat itu Rasul pernah mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah, tapi sebelum berangkat Rasul meninggal duluan. Akhirnya diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zainab, mantan istrinya Zaid tadi itu, akhirnya langsung Allah nikahkan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu punya istri yang namanya Zainab dua. Satu Zainab binti Jahsy, yang kedua Zainab binti Huzaimah. Intinya adalah yang mau saya garis bawahi, ternyata ada juga orang soleh dan soleh bercerai. Kenapa? Karena tadi tidak setara. Rasulullah saat menikah dengan Khadijah setara atau tidak pak? Nggak setara. Rasulullah waktu itu pelayan Khadijah, ibaratnya pekerja. Khadijah bangsawan, hartanya banyak, karyawannya banyak. Saat menikah, Rasulullah itu sebelum menikah dengan Khadijah, Khadijah sudah dilamar oleh banyak orang, kepala suku, orang kaya, bangsawan datang ke Khadijah, nggak ditolak sama Khadijah. Tahu-tahu yang dipilih siapa? Saat itu pelayannya, yaitu Rasulullah SAW. Saat itu belum jadi nabi. Secara mental ini pak, bayangkanlah kalau misalnya ada bupati kita sekarang perempuan ya. Misalnya beliau janda misalnya, tidak mendoakan. Ini contoh saja ini. Terus akhirnya dilamar oleh bupati Pelalawan, dilamar oleh gubernur, dilamar oleh presiden, nggak mau dia pak. Tahu-tahu dia milih nikah dengan ajudan. Ini secara mental ini nggak seimbang kan pak. Tapi saat itu Khadijah memberikan bisnisnya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah dengan Khadijah bisa setara. Artinya dalam rumah tangga itu masalahnya beda-beda. Ada seorang suami yang selalu bikin masalah, ada seorang istri yang selalu bikin masalah, ada dua-duanya yang tidak bermasalah dalam masalah kedekatan dengan Allah, tetapi dalam masalah cara berbicara, cara menyikapi suami penghasilan sedikit dicemooh. Karena biasanya si istri dapat penghasilan banyak misalnya, suami bekerjanya serabutan dicemooh, dikasih sedikit kurang bersyukur, dikasih banyak kurang, dan seterusnya. Maka ini PR kita bagus sekalian. Coba jadikan landasan keluarga tadi itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah juga demikian. Beliau itu sosok suami yang luar biasa. Suatu ketika beliau puasa, lalu Aisyah pagi-pagi nyiapin makanan. Kalau kita, gimana sih dek? Abang nih puasa kok adek siapin makanan? Enggak gitu. Rasulullah ketika lihat Aisyah nyiapin makanan saat beliau puasa, dipegang, wahai istriku tercinta, sekarang saya sudah berbuka, mari kita makan bersama. Itu puasa sunnah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari lagi Rasulullah sedang tidak puasa tapi gak ada makanan. Aisyah sudah, gimana ini saya gak ada makanan? Rasulullah gak puasa. Akhirnya beliau datang ke rumah Aisyah, ada makanan gak Aisyah? Gak ada. Wahai istriku tercinta, hari ini saya puasa. Sederhana pak, tetapi begitulah cara Rasulullah SAW membangun kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ini yang kedua, tentang keluarga. Tadi masalah kepemimpinan, sekarang masalah keluarga. Jadikan pondasi
dalam keluarga kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, dan kunci kasih sayang dalam rumah tangga. Yang ketiga, saya kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, doa ini doa, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin doa ini sudah banyak yang hafal. Ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal. Tapi tahu nggak kita bahwa doa ini adalah rentetan dari kisahnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pilihan. Jadi Allah memberi ciri-ciri ibadur rahman itu begini. Akhlaknya, takwanya, keimanannya, amal solehnya. Sampailah pada doa ibadur rahman itu. Kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Artinya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pilihan, mereka tidak merasa puas kalau hanya soleh sendirian di dalam rumah itu. Suaminya sholat 5 waktu di masjid, suami istrinya tidak pernah sholat, mengumbar aurat, memasukkan tamu tanpa izin suaminya padahal tamunya laki-laki, misalnya begitu. Tidak bersyukur dengan pemberian suami misalnya. Maka seorang suami yang seperti ini tidak, biarin sajalah istri saya, biarin sajalah anak saya pergi pagi pulang pagi lagi, terserah, yang penting saya soleh. Enggak seperti itu konsepnya. Konsep ibadur rahman adalah ingin meraih ketakwaan bersama-sama. Makanya di doanya, ya Allah anugerahkanlah kepada pasangan saya. Kalau ini doanya istri berarti minta adalah ada suaminya. Kalau ini doanya suami berarti minta istrinya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Apa yang diminta? Qurrata a'yun, menyejukkan pandangan. Coba tadi anak-anak kita kalau ngobrol pegangannya Quran, sejuk pandangan, Pak. Kalau di rumah hafalan di rumah tahfidz, apa nama rumah tahfidz tadi, Pak? Hah? At-Taqwa juga. Rumah tahfidz At-Taqwa. Adik-adik kita, anak-anak kita baru dapat surat An-Naba, pulang ke rumah minta datang ke ibunya, Bu, tolong simain dong, ibu pegang Quran, buka surat An-Naba, saya bacakan. Suaminya datang melihat kondisi seperti itu, coba Pak. Qurrata a'yun, menyejukkan pandangan. Melihat seorang istri sedang menyimak hafalan Quran anaknya. Permintaannya, ya Allah anugerahkanlah kepada pasangan saya wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menyejukkan pandangan. Agar apa? Ujungnya adalah waj'alna lil muttaqina imama, agar kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ujung-ujungnya adalah kepemimpinan, Pak. Artinya seakan-akan dalam ayat ini Allah ingin memberi pesan bahwa pemimpin yang baik itu Allah amanahkan kepada keluarga untuk mencetak dari rumah tangga, dari anak-anak kita dulu. Karakter kejujuran, karakter berani mengaku kesalahan, karakter mau dinasehati, karakter tidak mengambil yang bukan haknya, karakter tanggung jawab terhadap kewajibannya, dibina dari keluarga agar tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini keluarga. Hari ini coba Pak, Rasulullah itu lahir yatim, usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun jadi yatim, diasuh oleh ibunya. 6 tahun ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya 8 tahun meninggal Rasulullah, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Usia 8 tahun sudah diajak dagang Mekah Syam, bolak-balik gitu. Makanya kemarin saya di Jordan, Pak. Ini gurun pasir. Mungkin ada sepanjang mata memandang itu gurun pasir. Kami naik mobil mungkin sekitar 2 jam itu, Pak.
perjalanan di gurun pasir 2 jam, tiba-tiba di tengah sana itu ada pohon. Satu-satunya pohon yang tumbuh di situ, pohonnya nggak terlalu tinggi, pohonnya rindang. Kemudian ditulis di situ adalah sajarah Nabi, pohon Nabi atau sajarah mubarakah. Saya tanya kepada ahli sejarah di situ, kenapa pohon ini disebut sebagai sajarah Nabi? Ternyata pohon itu adalah pohon yang digunakan oleh Rasulullah untuk bernaung saat perjalanan beliau bersama pamannya ke Syam. Sampai karena diberkahi Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini usianya ribuan tahun, tapi pohonnya masih tetap ada. Kalau kemarin saya ke sana musim panas, Pak. Jadi daunnya ada tapi tidak banyak. Nanti musim gugur daunnya rontok, musim semi daunnya rindang lagi. Tapi seperti itu terus siklusnya seperti itu terus. Artinya saat itu Rasulullah SAW ini di usia 8 tahun sudah mandiri, Pak. Hari ini coba anak kita deh. Anak kita ini lulus SD, jajan pasti masih sama orang tua nih, Pak. SMP, SMA, kalau di pondok mungkin karena mereka tidak bisa bekerja misalnya ya, karena mereka tidak bisa cari uang, orang tua masih membiayai. Lulus pondok, lulus SMA, kuliah, selesai S1 masih dibayar oleh orang tua, bayar kosnya, uang jajannya, bayar kuliahnya. Setelah saya kuliah, bingung mau ngapain, gitu Pak ya, bingung kerja apa dan sebagainya. Rasulullah SAW mempotret kemandirian sejak usia dini. Jadi harus diajarkan Pak kemandirian, dan harus didefinisikan ulang mandiri itu apa, sukses itu apa. Karena kalau kita tidak sama definisinya, maka nanti arahnya berbeda, Pak. Sukses dalam pikiran kita punya harta banyak, uang banyak, jabatan tinggi, kerjaan mapan, rumah mewah, mobil, nggak pernah jenguk orang tuanya, nggak pernah doakan orang tuanya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Apakah itu kesuksesan? Tentu tidak menurut orang tua. Dan Islam tidak memotret seperti itu dalam sebuah kesuksesan. Termasuk mandiri. Bagaimana potret mandiri hari ini? Anak-anak kita menjadi PR kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak, Pak. Waktu itu anaknya adalah anak usia ya SMP. Laki-laki ini pekerjaannya mapan, dan dia rajin ikut pengajian. Sudah mapan lah, Pak. Imannya bagus, takwanya bagus, hartanya bagus, rumahnya bagus, istrinya solehah, laki-lakinya soleh. Suatu ketika di akhir tahun pelajaran, adik laki-laki dari si suami ini lulus sekolah dan mau melanjutkan sekolahnya di Jogja, kuliah. Lalu diteleponlah oleh ibunya. Si suami ini ditelepon oleh ibunya, "Nak, adikmu sudah lulus SMA, mau lanjut kuliah di Jogja. Daripada dia ngekos, mendingan tinggal sama kamu, kan bisa irit." Sebenarnya ini bahaya. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan alhamuhul maut, ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Karena betapa banyak rumah tangga hancur, penyebabnya adalah saudara ipar. Rasul pernah jauh-jauh hari sudah mengingatkan ini, Pak. Laki-laki ini, si suami ini tahu kalau akan bahaya nih kalau misalnya si adik laki-lakinya tinggal sama dia dengan istrinya di rumah. Tapi karena gara-gara nggak enak sama ibunya, akhirnya diiyakan. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Nanti saya akan sekat rumahnya. Jadi 2 lantai, lantai bawah disekat ruang tamunya, biar yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam, yang dari dalam istrinya nggak bisa masuk ke ruang tamu itu. Berjalan Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampailah si suami ini punya anak. 3 anaknya. Saya lupa 2 atau 3 gitu ya. Setelah punya anak 3, suaminya kecelakaan.
Setelah kecelakaan koma, dibawa kritis di rumah sakit, diperiksa segala macam. Akhirnya dokter mau melakukan operasi dan harus mengambil seluruh sampel dari tubuhnya, darahnya, tulangnya, segala macam diambil sampelnya sampai akhirnya operasi selesai dan suaminya selamat, bisa siuman lagi. Sampailah pada ketika hari kepulangan si suami. Istrinya datang bareng anak-anaknya yang masih kecil-kecil, lucu-lucu, datang ke ruang dokter. Ngobrol sebentar. Akhirnya setelah istrinya dengan anak-anaknya tadi ketemu dokternya agak bengong, Pak. Lalu sebelum pulang dibilang ke suaminya, ya, Pak, tunggu dulu, saya mau ngobrol 4 mata. Istrinya suruh keluar dulu. Suaminya ditanya oleh dokternya, Bapak tadi yang 3 itu anak siapa? Kata suaminya, ya anak saya. Kata dokternya begini, saya waktu meriksa Bapak, waktu Bapak dalam kondisi koma, itu saya mengambil seluruh sampel yang ada dalam tubuh Bapak, termasuk sperma. Dan saya melihat Bapak itu tidak bisa menghamili. Sampai sini paham, Pak, ya? Ternyata 3 anak itu anak siapa? Anak adiknya, Pak. Rumah tangga hancur, karirnya hancur, kebahagiaan, kasih sayang, rahmat dalam rumah tangga hancur gara-gara gak enak nolak permintaan ibunya untuk menggabungkan adiknya tinggal di rumahnya selama 3 tahun selama masuk kuliah. Masya Allah. Ini pelajaran, Pak. Artinya kalau hari ini kita tahu itu larangan dari Allah, semaksimal mungkin kita hindari. Baru saja tadi siang ada yang nanya ke saya, Ustadz, ada seorang suami dan istri cerai 6 bulan yang lalu. Lalu hari ini si istri mau nikah dengan adik laki-laki dari si suami itu secara siri, boleh apa enggak katanya. Secara fikih boleh, karena masa idahnya selesai, nikah dengan laki-laki yang setelah masa idah selesai, kecuali dalam kondisi hamil, dia nggak boleh nikah sampai dia lahir, saya bilang. Tapi saya agak sedikit bertanya-tanya, kenapa larinya nggak jauh-jauh banget gitu, Pak? Nikahin kakaknya, cerai, ganti ke adiknya. Saya khawatir masalah semacam ini timbul di keluarga karena kita meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulangi, ketaatan kepada Allah harus betul-betul menjadi pondasi dan dasar di dalam berumah tangga agar betul-betul sakinah itu dihadirkan, mawadah itu dihadirkan, dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala juga dihadirkan dalam rumah tangga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga saya tidak tahu rumah tangga kita yang hadir pada malam hari ini baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja. Sama-sama kita berevaluasi, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafid narju rahmataka wa nakhsha adabak inna adabaka bil kufari mulhik. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami penuh dengan dosa kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Wala hamman illa farastah. Jangan engkau biarkan kami dalam kesempitan hidup kecuali engkau beri jalan keluar dan kelapangan, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Jangan engkau biarkan kami terlilit hutang kecuali engkau bantu kami untuk melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaita ya arhamur rahimin. Dan jangan engkau biarkan kami penuh dengan kebutuhan duniawi dan akhirat kecuali engkau penuhi kebutuhan-kebutuhan itu, ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jika ada di antara orang tua kami yang hari ini mungkin masih dalam kesesatan, maka berikanlah mereka hidayah. Jika orang tua kami hari ini di dalam naungan hidayah-Mu, maka berikanlah mereka keistiqomahan. Jika hari ini orang tua kami telah wafat, berikanlah mereka ampunan ya Allah. Lapangkanlah kuburannya, terima amal solehnya, ampuni dosa-dosanya. Kumpulkanlah mereka kelak bersama kami, bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang soleh di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, maka berikanlah kesembuhan. Jadikanlah penyakit di antara kami menjadi penghapus dari dosa-dosa kami, mengangkat derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang memiliki masalah keluarga, sepasang suami yang kurang harmonis, maka berikanlah solusi. Berikanlah kebahagiaan di antara kami. Turunkanlah rahmat-Mu di antara keluarga kami ya Allah. Turunkanlah sakinah dalam keluarga kami ya Allah. Turunkanlah rasa cinta di dalam keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang solehin dan solehat. Anugerahkanlah kami juga putra dan putri yang solehin dan solehat. Berikanlah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang membawakan kemakmuran untuk desa kami, pemimpin yang membawa kemakmuran untuk negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keistiqomahan untuk terkhusus kepada pengurus Masjid At-Taqwa. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu membawa orang lain kepada kebaikan. Jadikanlah jamaah Masjid At-Taqwa menjadi jamaah yang senantiasa meningkat keimanannya. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah di masjid ini ya Allah. Jadikanlah masjid ini sebagai pilar yang melahirkan kader-kader orang-orang yang senantiasa mengemban amanah agama-Mu ya Allah, menjadi para penghafal Quran, menjadi pembawa kemakmuran di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah dan manfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.